Yang kau Mulutmu ajarkan. itu Eh? benar-benar ya. Lah, sekarang ku tanya dulu kau Tio. Kau anak Tuhan atau anak manusia? Coba kau jawab dulu. Kau itu mulutmu itu terlalu tinggi hati kau itu Nggak sayang. ada mulutku tinggi, mulut bibirku aja tipis. Hatiku udah di bawah sini nah. Apa pula tinggi? Coba aku tanya dulu, kau anak Tuhan atau anak orang? Coba aku tanya dulu. Jujur kau sama aku, Kau anak nggak Tuhan atau usah anak orang? miut-miut kau orang Mana ada tinggi tanganku hati. ini ya? Nggak ada ku Saya mute-mute. Kau tinggi makanya hati kali kulihat kau satu-satu kalau sekarang. ngomong terlalu lantam. Kau Lantam lah terlalu aku. lantam kau perempuan kau. Kau Nggak pun, terlalu lantam. kau jantan rupanya. Kau terlalu lantam. Ya nggak apa-apa lah kalau perempuan lantam. Enggak terlalu Apa lantam masalah? mulutmu itu. Nggak Daripada usah aku terlalu tinggi mendesah-desah di hati sini. lah. Kami memang kayak gitu, nggak boleh mendesah-desah. Kau mungkin suka mendesah-desah kau. Mungkin gitu kau. Tapi ini kak dihujatnya nabi aku, lantam laku gara-gara dia. Kakak marahin dia dulu. Ya kalau kau dihina, jangan kau balas hina lagi kan begitu. Iya, aku kan Islam kak, bukan Kristen. Kristen yang kayak gitu. Kalau kami orang Islam, ketika Nabi kami dan Tuhan kami dihina, nggak boleh kami tepuk tangan kak. Itu namanya munafik. Tapi kakak cantik kali lah, apa skin ke kakak? Serius lah. Nggak, aku jujur aku bilang wajahnya tuh kayak nggak ada bopengnya guys. Wajahnya tuh mulus. Iya. Bang Iqbal Apa? jangan senyum-senyum Bang. Ngomong Iqbal banget sih jangan Mbak ikut campur Iqbal. dulu. Diam kau Gio, kau pengen kali dikenal orang loh. Aku lagi ngomong sama kakak aku loh. Kak Tio ini udah lama nonton aku di bawah. Iqbal jangan ikut campur. Ini antara perempuan dan perempuan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Padahal sampah masyarakat. Nggak ada kami kayak gitu. Jangan kau fitnah aku. Nggak ada kami diajarkan sok-sokan gitu. Kau yang entah siapa-siapa kau ngaku-ngaku anak Tuhan kau. Nggak tahu malu kau NPD. Yang kau Mulutmu ajarkan. itu benar-benar ya. Lah, sekarang ku tanya dulu kau Tio. Kau anak Tuhan atau anak manusia? Coba kau jawab dulu. Kau itu mulutmu itu terlalu tinggi hati kau itu sayang. Nggak ada mulutku tinggi, mulut bibirku aja tipis. Hatiku udah di bawah sini nah. Apa pula tinggi? Coba aku tanya dulu, kau anak Tuhan atau anak orang? Coba aku tanya dulu. Jujur kau sama aku, anak Kau Tuhan nggak usah atau anak orang? miut-miut kau orang Mana ada tinggi tanganku hati. ini ya? Nggak ada ku mute-mute. Kau tinggi hati kali kulihat kau kalau ngomong terlalu lantam. Kau Lantam lah terlalu aku. lantam kau perempuan kau. Kau Nggak pun, terlalu lantam. kau jantan rupanya.
Kau terlalu lantam. Ya nggak apa-apa lah kalau perempuan lantam. Enggak, terlalu Apa lantam masalah? mulutmu itu. Daripada Nggak usah aku terlalu mendesah-desah di tinggi sini. hati, Kami memang kayak gitu, nggak boleh mendesah-desah. Kau mungkin suka mendesah-desah kau. Mungkin gitu kau. Kami nggak boleh. Nggak boleh aku. Mm-mm. Saya lihat kau terlalu lantam kau. Nggak apa-apa lah dikatai lantam sama Baru muka kali ini anak aja tuan aku kayak kau. bisa ngomong sama kau. Beruntunglah kau. Jarang loh orang yang bisa ngomong Jarang sama loh orang diri bisa kau. ngomong sama aku loh. Orang pilihan yang bisa ngomong sama aku, tau kau? Ngamuk dia, tantrum dia. Enggak, kau siapa sih Rifa? Terlalu tinggi Aku, hati. aku adalah aku, Uni yang takkan pernah jadi Ubi. Oh, Rifa ketawa. Tio. Fokuslah Kenapa? diskusi, bukan Jangan kayak gitu, gini loh, Eda. kita diskusi, tapi jangan terlalu lantam mulut itu. Nggak apa-apa lah lantam Eda. Lantam itu kan hak segala wanita. Kau pun lantamnya. Kau jangan sok-sok baik kau. Kau lantam orang aja kau lantami. Ini aja bukti kau lantam. Kau nenek kesini langsung lantam nuduh-nuduh orang. Udahlah sekarang kau mau apa? Bukan. Apa Dari deh, tadi ku Eda? dengar kau ngomong, kau nggak usah ade-adein aku kau. Kau mungkin Ketua di kau. bawahku. Yaudahlah, yaudah nek, Oh, yaudahlah nek. Ya nenek, apa nek? Kayak mana menurut nenek? Gimana adik menurut nenek? Adik harus gimana menurut nenek? Haruskah adik bicaranya seperti ini? Gini loh Pung, kau perempuan belum nikah kali ya, Tapi kau Pung. lebih Kau lebih tua dari aku. Kau panggil pula aku opung. Tadi kau panggil adik, kau nggak terima. Memang bahaya perempuan ini guys. Memang tukang fitnah perempuan. Fitnah terbesar itu dari perempuan. Memang contohnya dia. Ku bilang adik nggak terima. Ku bilang nenek nggak terima. Mau ku panggil apa? Bunda. Bunda Tio, Bunda Tio. Begitu. Kakak Tio mau apa? Adik di sini Mbak. menerima. Cuma Apa, satu Kak? gini loh. Apa, Ketika Kak? kalau memang mau saling sharing, mulut nggak boleh terlalu lantam. Itu Nggak aja kayak yang gitu, Kak. Yang saya sampaikan sama kau, nggak boleh kau bilang. Nggak apa-apa, Gini, jangan Tio. jangan di mute. Biar aja lah baik dia kok. Dia nasihatin aku nya nggak apa-apa. Dia kan kakak-kakak. Tanda sayang Sampai dia di sama aku. mute. Iya, minta Tante maaf mau lah. Ini mau saling Iya, sharing. iya udah sharing kita kakakku sayang cantik. Cantik Kak. Skincaremu apa Kak? Cantik kali ku tengok muka-muka. Jimen turun dulu Jimen, ku naikkan kakakku dulu ya. Ayolah Kak Tio. Salam kenal dulu aku ya. Kau Kak nggak kenal aku kau. Tak kenal maka tak cinta. Kenal kau sama aku nggak kan kau lupakan aku lagi loh. Apa kakakku sayang? Kayak mana adik di mata kakak? Coba kakak ceritakan dulu. Ya gini Rifa ya. Kakak buka lah mukem kakak biar nampak muka kakak yang cantik jelita bak bidadari itu. Janganlah kakak pakai jilbab juga, diikat aja rambut kakak. Cantiknya kakak ini. Hai kakak, mukanya kayak orang baik. Diam kau Gio, aku lagi ngomong sama kakak aku. Nanti lantam mulut kau dimarahi aku sama kakakku ini. Lanjut kakakku sayang, cantik kakakku ini. Salam kenal ya kakak. Salam kenal Rifa. Iya kakak, maaf ya kak. Kurang ajar si Gio ini kak. Dihujatnya nabi aku, lantam laku gara-gara dia. Kakak marahin dia dulu. Ya kalau kau dihina, jangan kau balas hina lagi kan begitu. Iya aku kan Islam kak, bukan Kristen. Kristen yang kayak gitu. Kalau kami orang Islam, ketika nabi kami dan Tuhan kami dihina, nggak boleh kami tepuk tangan kak. Itu namanya munafik. Tapi kakak cantik kali lah paskin ke kakak. Serius loh. Nggak, aku jujur aku bilang wajahnya tuh kayak nggak ada bopengnya guys, wajahnya tuh mulus. Iya. Bang Iqbal Apa? jangan senyum-senyum Bang. Ngomong Iqbal banget sih jangan dari ikut campur Pak. dulu. Diam kau Gio, kau pengen kali dikenal orang loh. Aku lagi ngomong sama kakak aku loh. Kak Tio ini udah lama nonton aku di bawah. Iqbal jangan ikut campur, ini antara perempuan dan perempuan Iqbal. Lanjut. Ya Kak Tio, lanjutlah. Minta maaf lah aku dulu kalau kakak merasa aku lantam. Gini loh Kak, si Gio ini kujelaskan lah sama dia. Nabiku itu, beliau itu rujuk namanya. Dipaksanya lah pemikiran dia, nggak ada menggauli. Nah, dalam Islam itu Kak, Coba baca pernikahan. artinya, Diam baca kau dulu artinya, dulu, betul-betul. hantu gara-gara kau aku dimarahi Kak Tio. Kau memang Kak, tolonglah maki dulu si Gio ini Kak. Tolonglah Kak, adil lah kakak. Janganlah kakak nasihatin aku aja. Si Murtadong ini nggak kakak marahin. Pancingnya dek kakak ini marah-marah dari tadi. Lanjutlah Kak.
Cepatlah kakak ngomong. Janganlah kakak kayak gitu. Enggak, gini loh ya. Iya. Selama ini saya sih jarang ikut komal. Ketika saya naik ngelihatmu saling sharing lah ya kalau kita bilang. Siap. Janganlah suka memaki-maki. Kita Iya. itu dinilai mungkin gini loh ya. Kadang-kala kita merasa kita itu hebat atau mungkin baik. Enggak. Tapi nggak semua orang menilai kita seperti itu. Iya juga sih. Semua orang, mungkin orang bilang di depanmu itu, wih Rifa jago, Rifa hebat. Tapi Iya, belum kok. tentu apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang keluar dari mulut mereka itu. Kan gitu aja. Iya kak. Tapi kakak tengok lah si Gio ini kurang ajar, digangguinnya aku udah tahu aku perempuan. Dibilangnya nabiku menggaul. Ya sudah. Pancingnya, Adek. Harap maklum aja si Gio itu. Kan sudah Emang gila gitu. dia ini, Kak. Ludahi dulu, Kak. Ketika ngapain saya ludahin? Nggak ada hak saya meludahi orang. Kok saya disalahin? Diam kau Gio, gara-gara tahu aku dimarahi Kak Tio. Jangan-jangan kalian dek kakak, satu Gio satu Tio. Pilih kasih kau kak, mentang-mentang si Tio ini ada. Tapi Ya, iklan serius sebentar. loh kak. Iklan, Ya, iklan, lanjut, sebentar, lanjut. iklan. Indonesia. Sebentar Bu Tio, iklan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah yang ada di bawah, sahabat saya semua, saudara saya seiman maupun dari teman-teman Kristen. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Terutama dibantu share dan posting ulang. Karena share dan posting ulang itu membantu algoritma TikTok kita tetap baik. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06, karena akun utama kita lagi rungkat, jadi kita pakai akun kecil untuk live. Rungkat dia sedikit sabar dulu ya. Jadi pakai ini teman-teman. Nah teman-teman semua follow akun Kata Bible 06 karena insya Allah 3 hari ke depan kita bakalan buka komal pakai akun ini. Di follow akun Unurifa 06, akun Bang Teku, Bang Dewa dan Jimen. Buat teman-teman Kristen yang mau follow Butia Marta, Gio dan Seven terserah. Ya silakan. Di follow akun para apologet di atas teman-teman, di support insya Allah. Terima kasih. Lanjutlah Eda, lanjut Eda. Lanjutlah kak. Oh kakak awak. Dia udah nggak tahu, Mbak Tia diem sama aku. Mbak Iya Ipa. mah kau Gio, memang nggak ada lah kau. Diam kau nggak dianggap. Kak Tio tinggal di Medan ya? Iya kakak tinggal di Medan ya kak? Bukan. Oh, kakak asli orang Bukan, mana? bukan. Orang Jawa kakak. Saya orang Batak. Tapi namanya Tio Sidabutarnya. Tio itu artinya kalau di bahasa Batak artinya jernih. Ini suara angin nih, suara angin. Oh, Masuk kecil. bentar ya bentar. Jernih, emang jernih wajah kakak, serius loh. Makasih lah ya udah mengingatkan adek ya kak. Adek gampang sekali ke trigger, kakak tahu sendiri lah adek gimana orangnya. Adek anak gadis soalnya kak. Aku. Tapi kakak suka kan sama adek sebenarnya, jujur aja lah. Sayang kan kakak sama adek. Ya, sedikit ngerti lah sifatmu bagaimana. Ih, kakak ini ternyata penonton aku. Aku tahu loh guys, dia dibawa aku untuk penonton terus. Tapi dia sering ngata-ngatain aku, manis korifa katanya. Apa saya sampaikan seperti itu? Mulutmu itu penuh dusta sekali. Bukan dusta itu, dalam hati sebenarnya kau memang mengakui kalau aku manis kak. Jujur aja lah. Itu alegori, itu perumpamaan kak. Kakak ini nggak ngerti perumpamaan. Konotasi ya, konotasi. Iya, itu pinter ya. Pasti dia sering dengar aku debat. Pasti dia tahu nih. Yaudahlah, Kak Tio kan udah di sini nih. Jadi gini Kak, memang aku tidak membenarkan apa yang kulakukan itu memang nggak benar. Karena gini Kak Tio, rata-rata kawan kakak yang naik ke sini ya Kak ya, bukan malah bikin kami makin pintar kadang-kadang. Aku jelasin, nggak ada nabiku kayak gitu. Kan aku bilang gitu. Masih juga dipaksanya. Entah apalah sakit hatinya sama nabi aku loh Kak. Padahal apalah salah nabiku coba. Di Santa Katrina itu dituliskannya surat melindungi gereja. Orang Kristen boleh bebas ke gereja. Kenapa kalau ada orang Islam jahat nabiku aja yang disalahkan? Kalau aku salah, aku aja lah yang disalahkan. Si Gio hantu belau tadi yang kabur tadi itu, yang mukanya muka petak tadi itu.
Kalau kakak enggak, kakak cantik. Kakak serius loh, kakak cantik. Udah berapa anak kakak? Kayaknya kakak umurnya 30 ya. Anak saya 4. Sikitnya itu kak, 6 lah bikin. Oh gitu ya. Kau lah yang bikin 6 atau 8. Nanti lah, insya Allah nanti kak doakan ya. Tapi kakak Tio ini loh kak, wajah kakak tuh berkarisma loh. Jangan kalian suruh turun-turunin Eda ini loh. Aku jarang-jarang loh jumpa sama Eda yang perhatian sama aku ini loh. Tapi serius loh, kakak Tio nih teman-teman, wajahnya tuh kayak wanita-wanita berkarisma yang suka menasihati orang gitu loh. Serius loh aku tengok. Iya kan kak? Kayaknya kita cocok jadi adik kakak. Mau kakak angkat aku jadi adiknya? Bisa aja kamu Rifa. Kakak aku serius, aku nggak ada loh kakak kandung loh kak. Jadilah kakak aku. Pinjam duit kak Kau 100 tinggal di Ternate di mana? di Takoma. Oh, saya pernah tinggal di Ambon soalnya. Pantas lah kakak manis. Iya loh. Aku jawab insya Allah. Aku kayak gini-gini. Ini kata dosen aku agak pintar aku sikit loh kak. Gitu ya. Sikit tapi bukan, sebenarnya aku tuh nggak pintar, aku tuh biasa aja. Cuman karena aku terlihat pintar gara-gara kawan-kawan kakak yang Kristen bodoh yang naik ke sini itu. Jadi aku terlihat pintar jadinya. Sebenarnya aku tuh nggak pintar, biasa aja. Kawan-kawan kakak, ku suruh jelasin Tritunggal kan kak. Apa definisi Tritunggal? Kan kau di rumah jadi ibu, di kantor jadi direktur, jadi wanes mereka. Apa nggak PA-nya? Pas ku tanya lagi, ada tertulis demikian di mana? Ada katanya. Pas nggak ada kabur. Kan aku terlihat pintar jadinya, padahal aku tuh nggak pintar, biasa aja aku. Matematika aku aja jeblok kemarin. Kayak gitu kak. Cobalah kakak kasih nasihat aku. Mana tahu aku berubah, cobalah. Jarang-jarang loh kak aku biarkan orang Kristen menasihati aku loh kak. Kalau dapat kehormatan itu. Serius loh, karena aku kayaknya lihat wajah kakak orang baik. Ya intinya. Kakak jangan goyang-goyang, pusing pala aku. Diam dulu kakak, tenang dulu. Ya, jangan goyang-goyang, sakit kepala Kakak juga, iya, nengok kakakku. Ya intinya gini loh Rifa. Iya Boleh sayangku. berdebat, tapi jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Karena Siap. ketika kita di hari penghakiman itu Iya. akan ditanyakan loh. Dengan mulutmu, dengan kata-kata yang kotormu itu akan ditanyakan. Gak ada gunanya Iya. mengatakan seperti itu, kan gitu juga. Siap kakak. Makasih ya kak ya udah nasihatin Hantam, adik ya. nggak gini loh, hantam orang itu nggak usah pakai kata-kata yang menurunkan derajat kita lah, kan gitu. Iya, gara-gara kawan-kawan kakak gitulah diajarinya aku ngomong jorok. Aku padahal dulu manis lembut loh kak. Bisa aja kamu Rifa. Iya loh, kakak nonton lah YouTube aku 3 tahun 4 tahun lalu loh kak. Lembut kali loh aku nih loh kak. Manis, lembut. Sekarang aja aku agak keras. Hah? Jadi kenapa mereka yang bisa mengubah kita, bukan kita yang mengubah mereka? Memang begitu kata psikologi sosial kak. Semakin lama kita berdiskusi dengan Oten, semakin goblok kita katanya, semakin kasar kita. Bisa aja. Begitu kak, kami itu sebenarnya ya kak, kami tuh nggak suka debat sebenarnya, pengennya tuh berdiskusi. Tapi nggak ada orang-orang Kristen yang betul-betul mau diskusi bagus-bagus. Semuanya PA nggak jelas. Udah aku bilang tadi, nabiku itu diizinkan rujuk sama istrinya, dan mereka itu pernikahan mereka itu dilegalisir sama Tuhanku, maksudnya itu dipalidasi sama Tuhanku. Kenapa? Dia kan nabi. Masih juga dituduh-tuduhnya nabiku yang enggak. Sakitlah hati adek. Adek kalau dihina dibilang peot, mak lampir, nggak apa-apa adek. Tapi kalau nabi adek yang dihina, nggak terima lah adek. Adek Yesus aja dihina adek nggak terima. Serius loh kakak jangan lagi gitu. Ih, aku takut lo tatapan kakak itu kayak seolah aku lagi di hadapan guru BP lo kak. Kak Tio ini bisa nggak? Mbak Tio bisa berdiskusi nggak, Mbak Tio? Enggak, dia nggak mau ibal-bal. Tapi kakak Bisa mau? katanya. Bisa. Mau kakak diskusi? Boleh, asal yang penting Mbak. Yang penting gini loh, saya kadang-kadang juga saya mau bilang sama Edis TV gitu kan. Kan baik Apa kakak ini loh. Apalah gunanya berdebat seperti itu? Berguna Nggak ada sebetulnya. gunanya. Karena Berguna. kenapa?
ketika orang nih ya, ketika orang, saya sendiri ya, saya sendiri. Ketika di misalnya khotbah di gereja gitu kan. Kakak Khotbah pendeta. banyak. Bukan saya dengar khotbah. Ketika saya dengar khotbah, kita kadang-kala udah tahu isi Alkitab ini, gitu kan? Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab ini kita udah tahu. Kadangkala, tapi ketika kita tersentuh itu adalah ketika kita melihat orang yang melakukannya yang sesuai dengan firman tersebut. Disitulah kita tersentuh, gitu. Jadi saya kadangkala gini loh. Ngapain sih debat kesana kemari untuk mempertahankan agama gue yang benar, agama lo yang benar? Untuk apa? Karena yang membuat orang menjadi pengikutnya, mungkin mau pengikut Muhammad atau pengikut Tuhan Yesus itu bukan karena hasil debat itu. Dengan hasil Mana ada ya, perbuatan Kak? kita, Kak. Yesus berdebat loh, Kak. Yesus aja berdebat sama orang Farisi loh. Nggak berdebat Yesus. Dibilang hanya ya, menjelaskan. Enggak, di debat dia dibilangnya orang Farisi ular beludak katanya, malah diejeknya lagi orang Farisi dibilangnya Karena kaum Farisi itu adalah orang yang tegar tengkuk sampai disampaikan seperti itu, kan gitu. Iya, tapi kan dia berdebat di situ, dikata-katainya orang Farisi. Nih, aku tunjukin Yesus berdebat nih. Di dalam Matius pasal 12 nomor 1 sampai 8 dan Markus pasal 2 nomor 23 sampai 28. Pasti kakak geli kali nengok aku ya. Terlalu manis aku, Kak, ya kan? Nah, kenapa kata orang Farisi kayak gini kan, Kak? Janganlah kakak kayak gitu. Aku tahu kalau aku ini terlalu indah untuk ditatap. Lihat ya. Kenapa muridmu melanggar hukum Sabat? Kata si Farisi ya kan. Apa kata Yesus? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berdebatnya. Terus di dalam ini berdebat tentang pajak dia. Dalam Matius pasal 22 nomor 15. Haruskah orang Yahudi membayar pajak kepada Kaisar Roma? Orang Farisi lagi di debatnya sama Herodian. Apa kata Yesus? Tunjukkan kepadaku mata uang itu. Sama lah sama aku sama si Iqbal. Jadi memang kayak gitu, Kak. Perdebatan itu harus terjadi karena kalau di Yohanes 18 ada nih 22 23 itu. Waktu dia ditampar itu nggak terima dia. Iya. Kenapa? Teman-teman sebelum kita lanjut tunggu tuh. Yang mana ketika Tuhan Yesus ditampar? Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 22 23 coba buka. Tapi sebelum Kak Tio baca Yohanes 18 teman-teman, teman-teman mari berdoa bersama teman-teman. Ada beberapa berita yang bencana alam ya, ada gempa di Rusia dan ada isu-isu tsunami daerah-daerah Ternate katanya masih isu ya. Semoga itu tidak terjadi. Semoga kita semua yang ada di Komal ini diberikan keselamatan. Kak Tio di rumahnya, Iqbal di rumahnya, Bang Teku, Dewa Jimen dan teman-teman yang menonton ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Menciptakan langit dan bumi ini. Kenapa kata saya Tuhan? Karena Kak Tio ini kan berbeda keyakinan dengan kita. Apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang terjadi, kita hanya bisa berdoa dan bisa mawas diri, ya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk terus lantunkan doa kita supaya kita sekeluarga dilindungi. Begitu juga dengan Kak Tio ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Kita di sini dengan Kak Tio saling sharing aja. Silakan Kak Tio dilanjut. Tadi siapa nih namanya Bang siapa nih kata bijak bilang Tuhan Yesus marah ketika ditampar. Mana Baca yang menunjukkan Bukan marah, debat. Yohanes 18 nomor 22 23 baca. Ya, saya baca ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Nggak ada marah. Iya, nggak terima itu. Debat itu maksudnya. Kayak mana sih nggak terima? Dia nanya. Kalau kataku itu benar, kenapa kau tampar aku? Itu reaksi tidak terima karena ditampar tanpa sebab. Loh. Ya iyalah, di mana-mana juga saya tanya sama Anda. Ketika Anda ditampar,
Reaksi Anda apa? Reaksi Tuhan Yesus hanya bertanya kalau kau mungkin udah kau tonjok orang itu. Dia kan Tuhan, beda. Lah, ya makanya Enggak dia gini bertanya. loh Kak. Maksudnya itu kan kita bicara tentang berdebat. Kan dia mengajarkan kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan kayak gitu katanya. Ini dia ngajarin orang kalian nanti kalau ketemu orang kasih uang 5.000 ya, pas dia ketemu orang nggak ngasih duit itu kan kayak apa gitu, ngajarin orang tapi nggak menjalankan. Dan lagi pula kan aku bilang tadi konteksnya kan berdebat. Yesus Gini kan loh, Tuhan Yesus itu kan ngajarin bila kau ditampar pipi kiri berikanlah pipi kananmu. Artinya jangan membalas. Nah ini Tuhan Yesus tidak membalas. tunggu, kok, tunggu, hanya tunggu. bertanya. sebentar Kak Tio. Tafsir itu. Kakak jangan kayak gitu. Adik baru aja jatuh cinta sama kakak. Kakak tipu adik. Kakak baca ayat itu tentang jangan melawan. Itu beda diksi Kak. Itu diksi kedua. Nah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu pertama. Itu larangan. Yang kedua baru melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, baru itu suruhan, perintah. Masa kakak bahas yang awal aja? Kakak kalau seandainya bicara tentang ayat kitab suci kakak jangan dipotong-potong, nanti adek marah. Baca satu perikop, nggak boleh gitu. Kalau kau disuruh lari 1 mil, katanya gini. Kalau kau disuruh Iya. lari 1 mil, larilah bermil-mil katanya. Maksud Rifa kayak mana ya? Yang dipotong-potong itu Gini, mana maksudnya? kan kakak cerita gini. Itu kan artinya kita jangan melawan. Bukan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan yang artinya jangan melawan. Jangan melawan itu kata sebelumnya. Membalas. Iya, jangan membalas itu maksudnya. di ayat sebelumnya. Nih, kasih kakak datanya ya. Kakak sih waktu di gereja pasti kakak lagi dengar musik kan? Nggak, kakak dengar pendeta lagi ceramah Nggak kayaknya. usah mengakui orang. Nggak kayaknya. Kebiasaan. Kan adek bilang kayaknya. Kita kan akrab. Kalau akrab itu nggak apa-apa lah. Ini kalau kita akrab tuh kayak gitu kita cara diskusinya. Kalau nggak kita tegang-tegang diskusi kayak sama oten-oten lain nggak asik. Kakak kan jadi aku kan jadi adik kakak. Ntar ya, adik tunjukin ayatnya ya. Di mana? Bentar lah kakak. Adik berusaha cari ayat. Kakak cuman tinggal baca aja. Nah, kakak baca di Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, itu dia ayatnya. Baru, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Jangan kakak jelaskan yang berilah juga ke pipi kirimu itu artinya jangan melawan. Itu sudah ada di ayat sebelumnya. Kakak jangan tidak kayak bilang gitu. melawan, jangan membalas. Jangan melawan dan membalas sesama loh kakak. Ya beda lah, melawan sama membalas. Kak, kalau seandainya kakak misalkannya nih, kakak aku tampar, kakak melawan. Caranya kayak mana melawan? Melawannya aku tampar kau balik. Ya udah itu kan membalas. Ku cium juga kening kakak nanti lama-lama loh. Dia sendiri yang bingung. Gini loh. Dia pula. Kata melawan itu dan membalas sekarang gini. Kakak yang Kata barusan itu bilang harus kok. kita Aku tampar gini, balik. gini. Itu melawan. Gini, kata Apa? itu bisa digunakan di sebuah kalimat itu dengan arti yang berbeda. Jangan Aku disamakan. paham. Nah. Tapi yang menjelaskan itu kan kakak barusan kata kakak. Kalau kakak mau melawan kayak mana? Aku tampar balik kata kakak. Itu kan membalas itu. Kakak sendiri yang kakak Iya, yang tapi berkata, maksud- kakak pula yang mengingkari. Betul, tapi maksudnya harus mengerti ketika misalnya. Tapi alis kakak cantik loh kak. Terima kasih Rifa, bibirmu lebih cantik karena tipis. Iya sekali. bibir aku seksi kan kak. Tapi nggak seseksi bibirku kan. Ih, sombong. Lanjutlah. Kakak memang cantik lu, jujur aku bilang itu. Aku kalau jelek aku bilang jelek kak. Jujur aja aku bilang jelek itu kayak Edis. Itu jelek kali mukanya. Kalau kakak cantik. Lanjut kak. Janganlah, itu Enggak, aku awal jujur. itu. Masa kita bilang orang jelek ganteng? Iya kan, memang jujur aku. Jujur aku tanya, menurut kakak si Edis ganteng atau jelek? Karena itu awal ganteng lah. Terpaksa tidak berbohong. buta. Ya udahlah, lanjutlah. Ganteng lah kalau gitu menurut kakak. Mata kakak itu juling, lanjutlah. Lanjutlah. Terus gimana tadi itu? Jadi
Jadi Melawan apa tadi, maksudnya? kan kata melawan itu kan gini nih, tidak semua melawan itu dengan menampar, ada melawan itu dengan mendorong, ada melawan itu dengan tonjok. Memang aku paham Mau yang mana itu. itu? Pilih dulu. Tapi yang mana? kakak yang menjelaskan sama aku tadi, kalau melawan itu sama dengan membalas. Maksudnya gini, maksudnya bukan gitu. Ketika tadi kamu bilang melawan itu misalnya kalau kita tampar itu kan melawan. Kalau membalas itu juga menunjukkan bahwa kita ikut memukul juga, itu sama. Tapi ketika di kalimatnya kata itu dimasukkan ke kalimat yang lain pasti beda. Betul nggak? Iya, aku paham itu. Aku kan belajar bahasa Indonesia. Kan aku udah jelasin tadi, setiap kata Ya itu tergantung sudah. konteksnya. Iya, tapi kan Nah, kita itu nggak membahas tahu. itu. Yang kita bahas itu, kan kakak bilang, janganlah berdebat-debat, kata kakak. Kan kakak bilang gitu. Aku bilang, Iya. justru Yesus itu pernah berdebat. Mana dalilnya? Aku tunjukkan 2 dalil ditambah sama Iqbal. Yesus mendebat orang yang pernah nampar dia. Dia bilang, apa salahku itu mendebat namanya, Kak. Nggak terima dia. Nggak terima itu. Ketika berdebat itu, nih, ketika berdebat itu, Tuhan Yesus tidak akan ketika misalnya orang Farisi ngomong A, Tuhan Yesus B, orang Farisi ngomong C, orang Farisi D, enggak terjadi seperti itu tuh yang saya lihat. Ada nih, Ketika tengok nih. orang Farisi bertanya, contohnya ketika ada seorang pelacur yang datang, ada seorang pelacur, di situ ada orang Farisi. Terus orang Farisi bilang, Tuan, ini ada seorang pelacur. Apa yang harus dilakukan? Iya, bukan Tuhan itu. Yesus Kalau itu nggak ngomong iya. apa-apa, dia cuman nulis-nulis ya. Iya, itu salah. Iya, aku tahu salah satu itu. contoh. Iya, nggak apa-apa kalau itu memang bagus. Aku juga nggak. Buktinya aku nggak semua otennya aku debat. Tapi yang aku bilang itu, kenapa kita dilarang berdebat? Yesus saja pernah berdebat kok, kan itu poinnya. Artinya berdebat itu bukan sesuatu yang jahat gitu loh, Kak. Nah, bentar dulu aku jawab dulu. Betul. Bentar dulu. Kita ini ya kan, Kak. Kalau kita berbeda keyakinan, sebenarnya itu kan hak masing-masing, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah masuk ranah diskusi, debat itu jadi konsekuensi nanti. Oh ya, sebelumnya nih, ada yang bilang di bawah itu, turun aja Kak Tio, room ini barbar main kroyok. Memangnya ada kami kroyok kakak dari tadi rupanya. Jahat kali mulut-mulut orang yang kakak. Menurut kakak terjolimi di sini. Ya kalau saya dikeroyok begitu selama saya bisa Enggak, mikir gini, maksudnya betul nggak kakak ngapain dikeroyok? ngapain juga kita itu mempertahankan apa yang perlu kita Bukan, pertahankan. adek tanya, kakak tersakiti nggak di samping adek? Itu maksud adek. Oh tidak, saat ini kau- mungkin belum. Woi, kau hantu belau, kau tuduh dia tersakiti, sementara dia nggak ada tersakiti, dasar. Lanjut kakak. Ih, sayang kali aku sama Kak Tio. Kak, aku follow kakak boleh nggak? Kita DM boleh ya? Soalnya aku, iya, aku DM kakak ya. Lanjut kak. Aku suka lo sama kakak ini loh, baik dia. Kayaknya orang baik dia nih. Lanjut kak. Kamu juga orang baik. Jangan kau katakan aku baik Tio. Hanya satu yang baik, dia adalah Allah Bapa saja. Toh, Itu kita kata manusia Yesus. juga Itu harus kata baik. Yesus. Itu kata Iya. Yesus. Tuhan Lanjut Yesus kakak. bilang bahwa kita harus menjadi orang yang baik dan benar. Orang baik belum tentu benar loh. Iya, kayak di bawah-bawah itu ya kan kak. Sok-sok baik mereka. Lanjut Kak Tio. Aku suka lo dengan diskusi sama kakak lo. Oke, iklan sebentar. Iklan dulu deh. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, akun besar kita kata Bebel 03 telah kena banned selama 3 hari. Pulang ke rumah bapak teman-teman ya. Nanti bangkit lagi, tenang-tenang. Teman-teman di follow akun kata Bebel 06 karena ini akun yang kita pakai rutin live insya Allah setiap harinya. Di follow akun para apologet, akun Uniriva, akun saya, akun Teku, Dewa, dan Jimen. Di follow semua teman-teman. Semoga teman-teman yang selalu support kita dengan bantu tap-tap layar, di share dan posting ulang, mendapatkan Allah membalas kebaikan teman-teman semua, amin ya Allah. Ya silakan dilanjut saudara-saudara, di follow teman-teman. Love orange Lanjut, Kak jangan lupa, Tio. love orange-nya jangan lupa, love orange di atas teman-teman ya. Si Aldi Taher nih pengen naik lo dari tadi lo. Islam atau Kristen? Gini loh Aldi, kita di sini tuh mengizinkan teman-teman kita dari kalangan Kristen itu untuk diskusi. Coba aku tanya dulu, dari tadi lo pengen naik kali dia aku tengok.
Ya Aldi, apa agamanya, Dek? Aldi, kakak kalau capek pegang HP, nggak apa-apa, tutup dulu, nanti buka lagi aja. Aldi Taher, janganlah kayak gitu. Oh, halo, Aldi Taher. Islam. Ya, ada apa, Bang? Enggak cuma naik aja, Bunda. Janganlah kayak gitu. Kita kan lagi diskusi, Bang. Nanti 1,7 orang minta naik ke sini, repot kami nanti. Lagi diskusi ya. Nih, Lanjut, Kensli. Kak. Lanjut. Chancellor. Ya. Kak Tio jadi narasumber ya di sini ya. Kalau kalian jahat-jahat, ku adukan kalian sama kakak aku ini. Ah, awas kalian macam-macam kalian ya. Kakak di sini aja temenin adik ya. Si Rifan. Chancellor. Oh, Chancellor. Oh, Chancellor. Ah, ngeriputnya nih kayaknya nih. Ah, bahaya orang ini. Kak Tio, kayak mana pendapat Kak Tio tentang aku? Coba kakak jelaskan dulu. Aku tuh terlalu barbar ya kak menurut kakak? Baik kan aku kan kak? Jujur kakak bilang. Satu yang pernah saya tonton ya, saya nggak nonton Musa setiap hari juga. Pas kalau lewat. Tiap hari lo aku tengok, lo jujur aja aku bilang tiap hari. Aku sampai apa nama kakak? Aku baru seminggu ini loh ikut koma. Ah, bohong. Aku tahu nama kakak kak. Enggak, aku tuh ingat banget wajah kakak yang di apa nama profil kakak itu tuh terngiang-ngiang di dalam mimpiku. Soalnya aku tahu typingnya seperti bawah. Tapi nggak apa-apa lah. Aku kakak naik ke atas ini aja. Kenapa aku senang? Karena kan selama ini kakak kan di typing. Tiba-tiba kakak naik ke atas dan buka cam lagi itu aku apresiasi. Berarti kakak tuh orang yang sebenarnya benar-benar niatnya mengajak aku bicaranya baik-baik. Itu aku apresiasi. Di Islam itu ya kak, kami tidak boleh menolak nasihat baik dari orang walaupun orang itu beda keyakinan sama kami. Unzur makola jangan lihat jangan dilihat apa bahasa Arabnya itu, jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dia katakan. Kalau kakak bilang itu aku selemah lembut tuh bagus, itu betul. Nah jadi aku terima gitu loh. Silakan kakak mau bertanya apa lagi, nanti kalau kakak mau tanya aku jawab insyaallah. Tapi kita sapa dulu Bang Emong ya. Bang Emong, muslim non muslim. Halo. Katanya dia salah ini, kata salah Oh, pencet salah dia katanya. menyet. Kayaknya dia ngefans sama Kak Tio ini loh. Banyak loh fan kakak kak, pengen naik ke atas. Kita naikkan dulu fan-fannya Kak Tio dulu. Tina Sembiring Sembiro, tunggu baca dulu. Jangan bergabung hanya merendahkan Kristen, mereka bertanya tapi tengoklah kakak dihujat bentar lagi loh gara-gara kakak bersama dengan kami loh kak. Ih, jahat-jahat mereka ini loh kak. Halo compatible. Ya, selamat malam, salam damai sejahtera. Salam damai Apa kabar? Bapak. Sehat-sehat. Bapak non muslim ya. Buka cam ya Pak. Iya, buka kameranya Bapak Kayak Anton. Kak Tio. Bapak Anton. Belum mandi nih. Enggak Nggak apa-apa Pak apa-apa Anton. Pak. Nggak peduli juga kami Bapak. Oke. Kak Tio aja nggak mandi santai aja punya kan Kak? Ketawa Kak Tio loh. Nah, gimana? Kan bagus kayak gini. Silakan Bapak kompatibel. Tapi Bapak jangan dibesarkan ya, nanti mimpi buruk Kak Tio nanti. Apa yang mau Bapak tanyakan dan sampaikan di sini? Enggak, aku cuman bilang Yesus juru selamat ya, jalan kebenaran. Kata Itu aja. siapa? Kata Yesus, Kapan? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh itu betul. My lovely Jesus itu jalan kebenaran dan hidup. Memang betul. Terus kenapa menolak? Ya, sejak kapan kami menolak Yesus sebagai jalan, Kak? Yang namanya nabi-nabi itu begitu. jalan Ya, menuju. kalau tidak menolak ya. Enggak, tidak. Setiap umat Islam yang menolak Nabi Isa itu jalan menuju Tuhan, batallah keimanannya, Pak. Menuju kepada siapa? Menuju kepada Tuhan yang maha benar lah.
Dia adalah Bapa itu sendiri datang menjadi Nah, manusia. ini yang berbeda kita ya. Di agama kami Tuhan kami bukan bapak-bapak. Karena Tuhan kami tidak digambarkan berkelamin. Yang kedua, Tuhan kami tidak digambarkan menjelma cosplay berubah tuh ndak ada. Bahkan seharusnya kalian percaya, kan ada lagunya, Tuhan itu tidak berubah tapi berubah, kan nggak jelas. Terus lanjut, Pak, coba Bapak baca ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak percaya itu? Percaya? Apa maksud tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus? Maksudnya seluruh manusiakah atau orang-orang Bani Israel saja? Seluruhnya. Berarti Bapak telah menuduh Yesus berbohong. Ya, kan di situ orang Samaria itu mengatakan. Tapi Yesus bilang apa? Aku diutus untuk apa? Orang-orang Bani Israel Israel saja kan? Mm-mm. Ah. Ibu tahu nggak pada waktu dia berbicara dengan perempuan itu? Kenapa Itu rupanya? Yesus sedang dia menguji imannya. Apakah betul-betul dia beriman atau tidak? Menguji Buktinya dia tertolong ya. juga. Kalau Yesus menguji keimanan perempuan Samaria itu, yang ketika dia bilang aku diutus hanya untuk Bani Israel, itu perkataan dusta atau perkataan jujur? Diuji imannya. Iya, Diuji menguji imannya. keimanan Apakah dia perempuan. betul- Enggak, itu Bapak bukan dusta. mengerti pertanyaan? Ya bukan, berarti Nggak ya ada di betul. situ dia berkata dusta. Ya sudah kalau begitu, dia hanyalah juru selamat dan jalan masuk menuju surga hanya untuk Bani Israel. Kami percaya itu. Boleh Kami saya tidak yang pernah minta. jawab? Boleh lah. Saya yang jawab. Kakak jangankan menjawab, kakak minta nomor HP aku aja aku kasih nanti. Jadi gini Iqbal, loh, double deh, Iqbal. Uni Rifa yang cantik. Iya Pada kakak. awalnya adalah memang Bani Israel itu adalah Bani umat kesayangan dari Allah. Ya kan? Tapi ketika Bani Israel itu memang dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya kan? Iya. Tegar tengkuk, makanya dihukum mereka. Di pembuangan selama 70 tahun kan begitu. Iya. Karena manusia semakin lama semakin jahat, Tuhan Yesus diutus loh ke dunia ini. Siapa yang ngutus? Dikatakan yang ngutus adalah Allah. Allah dan Yesus itu. Diutus itu ngerti ya maksudnya? Tunggu, diutus, aku ngerti. bukan diutus. Tunggu. Yesus diutus Allah. Allah itu siapa? Allah Bapa. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Oke, Jadi, aku suka nih Kak Kion ini. Percuma kalau kita nggak disamakan persepsi, akan terjadi perdebatan yang percuma. Betul kakakku. Nah, kalau seandainya Yesus diutus, pertanyaannya, yang mengutus itu Bapa. Kakak orang yang memahami Bapa dan Yesus sama atau Bapa yang dan Yesus berbeda? Yang sama lah. Sama, maksudnya Bapa itu adalah Yesus. Dia Allah Tritunggal. Jadi contohnya gini, Oh, ini Rifa. kakak Tritunggal. Tunggu, kakak Tritunggal. Ah, definisi Tritunggal yang kakak pahami itu yang tiganya pribadi atau modelnya? Jadi gini, di dalam Gimana? tubuh kita nih, ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh kita. Ah, tunggu. Berarti kakak memahami seperti itu. Wah, kakak namanya monarki modalisme. Berarti kakak meyakini Yesus itu dan Bapa satu pribadi, tapi tiga model. Karena kakak menganggap yang tiga itu adalah jiwa, tubuh, dan roh. Kakak one sabiliannya aku kasih data ya. Aku kasih kakak data dulu. Wah, bidat ini bidat. Bidat kakak, serius. Data Tapi nggak nih apa-apa, serius. Kak. Nggak apa-apa, kakak jadi bidat aja. Soalnya orang bidat baik-baik memang. Kalau yang Tritunggal jahat, kakak bidat aja. Apa bidat maksudnya? Bidat itu ajaran sesat. Mana lah? Tunggu dulu ya, aku jawab dulu mana nih. Menjawab Kristen. Ntar ya. Ini nih, aku kasih kakak data dulu ya.
Nih, aku pakai ensiklopedia ya kak. Kakak bukan Tritunggal kayak ini, bukan kayak Athanasius kakak, tapi kakak tuh ajaran Sabellius. Tapi kakak bisa dikatakan sebagai orang-orang namanya susah nih ya. Nih kakak, aku ambil data ini dari ensiklopedia ya kak. Coba kakak mute dulu, soalnya kakak double. Kakak mute dulu. Ini dari ensiklopedia.com. Ini nama denomnya itu modalisme. Modalisme ini yang 3 itu model kak. Jadi modalisme ini ajaran dari Sabellian, di mana si Sabellian ini percaya Yesus 3 itu bukan 3 pribadi seperti Trinitas kebanyakan, tapi yang 3-nya itu adalah modelnya gitu loh. Tapi dia tetap satu pribadi, maka ini adalah ajaran heresi atau bidat. Modalism, also Sabellianisme or Partipasianisme, is the straight from of monarchianisme. Heresi kak, heresi, ajaran sesat menurut orang-orang Tritunggal. Tapi kalau kakak mau benar-benar Kristen Tritunggal tuh kakak nggak boleh kayak gitu pemahamannya. Mungkin pemahamannya kakak harus kayak gini nih. Kakak harus percaya Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Kakak harus percaya bahwa Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka memiliki sifat kealahan. Seperti itu harusnya kakak, kalau kakak ngikutin Athanasius, karena Athanasius itu dia mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu esensi, atau yang disebut istilahnya homoousios, tapi mereka bisa dibedakan begitu. Terima kasih Uni Rifa penjelasannya. Pinter kan aku kak? Iya pintar. Kalau saya, menurut saya gini, pemahaman saya ya, pemahaman seseorang itu ketika mendapat firman itu pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, ketika saya ingin menjelaskan ke orang yang mungkin, karena orang Kristen itu juga masih banyak yang bingung, ketika nanti ditanya Allah Tritunggal itu banyak yang nggak bisa jawab. Ketika orang itu tidak banyak baca Alkitab, dia itu akan gamang, kan gitu. Memangnya ibu bisa jawab bu? Terbalik kakak. Ibu Tunggu. Iya lanjut. Nggak, ibu ini nggak ngerti. Udah dibilang tadi, ibu Tio ini dia tidak sadar kalau dia itu penganut Sabellianisme Iqbal, karena dia menganggap Yesus itu satu pribadi tapi Iya, 3 Pak. model. Alegorinya itu tubuh, jiwa dan roh. Kalau tubuh, jiwa dan roh itu Yesus itu satu pribadi dengan Bapa, dan itu ajaran Sabellius. Nah, kakak Tio bilang kalau orang Kristen itu makin banyak baca Bible makin ngerti. Enggak kak, justru terbalik. Makin banyak mereka baca Bible makin bidat mereka biasanya. Contoh Mikana. Ini aku jujur ya, kakak pernah ngikutin aku sama Mikana nggak debat dulu? Dulu waktu si Mikana sama, waktu si Mikana sama Lina Wijaya bareng, kan mereka kan buka komal bareng-bareng tuh. Naiklah adik kakak yang manis ini ke atas komalnya si Mikana itu. Adik bilang lah sama Mikana, Yesus sama Bapak satu, 3 apa? Dibilangnya lah kayak kakak itu, oneness kau. Aku bilang diturunkannya lah aku. Dibilangnya aku nuduh-nuduh dia oneness. Tahu-tahu berantem dia sama si Lina Wijaya. Kata si Lina itu bidat, itu oneness itu. Kata si Mikana dasar penyembah segitiga. Jadi adik ini sebenarnya apalah salah adik ini kak? Adik datang untuk meluruskan si Mikana yang bidat, tapi adik yang disalahkan. Giliran ada orang Kristen yang tersesat, adik luruskan kekristenannya, baru adik bantah. Adik bantah agamanya keseluruhan. Adik yang disalahkan. Adik kadang bingung kak, apakah nasib adik ketika belajar ini dihakimi sama orang Kristen? Niat adik kan pengen kalian jadi Kristen yang betul. Kayak mana menurut kakak itu? Ini loh Uni Rifa yang cantik, Yang ya. manis kak, yang manis. Manis, yang cantik, yang lemah lembut, Cantik enggak? yang mulutnya akan bertutur kata yang sopan dan baik hati. Saya sampaikan, saya itu orangnya tidak peduli itu pemahaman A, B, C atau apaan. Ketika saya memahami dan membaca kitab Alkitab itu adalah pemahaman tentang esensi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Itu ya. Jadi kakak sering mau baca Bible? itu ajaran si A, si B, si C atau apa Kakak sering baca Bible? setiap hari? Ayat favorit kakak apa? Setiap hari. Ya ayat favoritnya apa? Ayat favorit. kakak di bohong. Katanya rajin baca Bible tapi ayat favoritnya nggak tahu. Coba kakak tanya adik. Rifa sering baca Bible, tanyakan ayat favoritnya. Pasti adik hafal. Aku punya favorit Mbak Tio. Kan aku Imam saya Matbu. bilang di Yesaya. Kok Oh jadi iya udah nanya? ya udah. Coba baca ayat favoritku. Mau nggak baca ayat favoritku Mbak Tio? Boleh. Mau nggak? apa? Serius? Yesaya 23 coba buka. Aduh, sama-sama Yesaya loh. Yesaya, Yesaya. 20. Yesaya 23, 20. Oh iya, itu aku juga favorit aku tuh. Itu Aku favorit baca banget, lagi pas sumpah. malam minggu. Coba dibaca. Adik sering baca Yesaya itu loh, 23, Kak. 20. Iqbal sering baca pas malam minggu kan, Dek. Malam Jumat baca ya kan, Dek. Oh. Kalau Uni malam minggu, Dek. Favorit banget itu, Bu Tio. Tapi kalau Berapa? 23, 20. Yeskel 23 ayat 20. Dibaca keras-keras ya, Bible-nya supaya penuh hikmat. Oh, ini toh yang dimaksud. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ya. Ayat 21-nya itu, ayat 21-nya juga. Engkau menginginkan kemusuhan masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah di kegadisanmu. Terus, Ya itu ayat favorit saya itu. oh gitu, sesuailah dengan pola pikirmu. Oh. Gitu, Bukan sesuai gitu, dengan kan dia pola laki-laki. pikirmu. Iyalah dia, Oh. Kak. Dia Ya iya laki-laki kan loh. benar kan? Sesuai dengan pola Iya kan, pikir. dia Kan aku nggak ngomong apa-apa. Ya enggak lah, sesuai yang tertulis. Ngomong apa-apa. Itu Tapi- sesuai dengan apa tapi- yang tertulis dalam kitab sucinya Mbak Tio. Kan Mbak Tapi beriman coba kepada kita itu. tanya dulu Iqbal. Sekarang Tunggu gini, dulu, gini, Kak gini, Tio, Kak gini. Tio, Kak Gini, Tio. gini, gini. Ya. Kak Tio, memang kakak nggak suka dengan ayat itu. Kakak tahu nggak? Cuman ayat itulah yang ilmiah selama ini aku tengok loh, Kak. Aku baru tahu kalau kelamin orang Asyur itu gede dari ayat itu loh, Kak. Serius. Selama ini aku nggak tahu. Aku tuh kepikir ya kan. Maksudnya gini loh, Kak. Aku pikir kan kelamin orang terbesar itu kelaminnya orang Afrika. Tahu-tahu ternyata Bible ngasih info kalau orang yang paling besar kelaminnya itu kelaminnya orang Mesir. Seperti zakar kuda. Jadi itu artinya Bible kami itu lengkap. Saya Oh. nanya kok sama pendeta. Saya nanya sama pendeta. Kenapa di dalam isi Bible seperti contohnya di Kidung Agung, kenapa dituliskan secara vulgar? Saya tanya. Saya tanya kata- ngapain perlu di apa kita malu atau apa? Katanya Katanya apa? itulah kata pendeta saya bilang yaitu Alkitab itu menjelaskan secara rinci, secara terbuka apa yang terjadi di dunia ini. Oke. Tertulis ada Oke. tertulis, jadi nggak Oke. perlu Iya, nggak iya. perlu yang Sepakat. intinya gini loh. Iya, Mbak Tio, Nggak Mbak Tio, perlu sebentar. yang- Sabar. gitu maksudnya. Tadi kan Mbak bilang lengkap tertulis. Saya mau tanya, ini kan peringatan penting juga buat teman-teman Kristen, ini hari yang sangat berharga ya. Di mana tertulis di dalam kitabnya Mbak Tio tanggal lahirnya Yesus? Coba, ayo. Kalau Yesus lahir. saya baca di sejarah sebenarnya tanggal 25 itu juga bukan belum ada yang menentukan benar bahwa Oh. itu tanggal 25. Ya, jadi gimana itu nih? Tanggal lahir Yesus coba nih. Iya, jadi gini loh, Kak. Masa gede kelamin orang Mesir dikasih tahu tapi tanggal lahir Yesus nggak dikasih tahu, kan kayak gimana gitu. Tanggal lahir Gini ya. loh, maksudnya Seolah-olah gini tuh loh, Bos. kayak gini, Kak. Kan lengkap, katanya Seolah-olah- lengkap. Iya, seolah-olah lebih penting ukuran kelamin daripada tanggal lahir Yesus. Ukuran kelamin orang Mesir dikasih tahu, tanggal lahir Yesus yang dirayakan nggak dikasih tahu, Kak. Bukan gini loh. Apalah makanya orang dibilang apalah artinya kita lahir kapan atau apa. Yang penting esensinya ketika kau datang ke dunia ini kau bermanfaat buat
orang banyak dibandingkan kau Oke, tahu oke, oke. tanggal Aku suka nih. lahirmu tanggal sekian Siap. tapi kau nggak berguna untuk apa? Oke, sekarang aku tanya, apa guna Yesus buat peradaban? Gunanya peradaban banyak lah apa yang Guna diajarkan Yesus Tuhan buat Yesus. peradaban. Apa? Gunanya Yesus dari dulu sampai sekarang ajarannya adalah Yang mana? baik dan benar. Yang mana? Yang mana banyak kan ajaran Yang Tuhan mana Yesus. buat peradaban? Satu aja, nggak usah banyak. Satu aja apa Buat coba? buat peradaban. Nah, tadi kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kayak mana diajarkan Yesus cara mengasihi diri sendiri? Ya, ketika kau nggak makan, kita kasih nggak makan walaupun nggak Gak kenal. ada kayak gitu. Kata Yesus kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Berarti kakak juga bikin kayak gitu sama orang. Kan kata Yesus gini, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu, bukan yang baik saja tapi yang bengis. Berarti disuruh siksa diri, pikul salib. Kalau ada yang minta padamu jangan kau tolak. Kalau ada yang ngajak kau jalan 1 mil, jalan 2 mil, di situ malah disuruh menyiksa diri loh. Gini, jangan membaca Alkitab itu ayat per ayat. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, cerdiklah kau seperti ular, tapi kau harus tulus seperti burung merpati. Ya, ketika kau Waduh, dipukulin ini sama ya Jimin aja lagi. enggak juga lah. Udah, adik makan nasi padang dulu ya Kak Tio cantik. Makan dulu, Adik makan makan nasi dulu. padang dulu. Selamat Kakak sama makan. Jimin sama Iqbal Begini dulu Bu ya. Tio, begini Bu Tio. Kan di situ juga tertulis, kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, betul? Ya, betul. Nah, bagaimana caranya Bu Tio mengasihi musuhnya Bu Tio? Coba saya analogikan seperti ini, perumpamaan misal ya. Kasus pemerkosaan itu kan terjadi Bu setiap hari, betul? Terus Bagaimana cara Bu Tio menanggapi seandainya Ibu Tio kerampokan rumah ibu mau diperkosa? Bagaimana cara ibu mengasihi musuh ibu itu? Perampok itu silakan. kan udah saya bilang, saya sampaikan Tuhan Yesus itu maha kasih tapi maha adil. Ketika Ya, kalau ada misalnya nih orang menampar pipi kita, Tuhan Kasih. Yesus ya enggak juga lah, enggak dikasih juga kalau Loh. ditampar. Maksudnya tuh Kan tertulis segitu Bu, ibu jangan menafsir. Gini Pak, jangan memahami arti firman Tuhan itu dengan logikanya atau pemahamannya secara cetek kan gitu. Enggak cetek, saya cuma Artinya, membaca apa yang tertulis. Iya, membaca itu secara hurufiah dan secara harafiah. Jangan Iya. misalnya kau ditampar, misalnya saya mau ditampar orang, ya saya ngelak lah. Kan gitu juga, kan Tuhan bilang, kau harus cerdik seperti ular, tapi kau harus Wih. tulus seperti burung merpati. Ya Itu ketika bukan- saya mau ditampar, ya saya ngelak lah. Saya bukan manusia bodoh. Loh, Tuhan berarti Yesus kontradiksi mengajarkan dong. kita. Berarti kontradiksi bukan dong. Bukan soal kontradiksi. Coba ibu baca Matius 5. Jimen, bukakan ayatnya Jimen. Dinda, Bukan bukakan soal ayatnya Jimen. kontradiksi, bukan soal kontradiksi. Ya, yang doakanlah yang menganiayamu katanya. Coba. Ya iya benar. Coba bukakan sebentar. Kita pakai ayat, kita pakai dalil. Bentar dibacakan Ibu ya. Ibu sebentar dibacakan. Jangan panik, tenang. Nggak Ya, ada yang panik Pak. buat Ikhwan Filah yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar. Teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06 silahkan di follow karena ini akun rutin kita untuk live 3 hari ke depan. Akun besar kita rungkat saudara-saudara. Jadi sabar dulu ya. Sabarlah, takdir ya. Jadi di follow dulu Kata Bible 06 karena ini akun cadangan kita. Akun ini yang algoritmanya bagus teman-teman, insyaallah. Teman-teman follow akun ini, di follow akun Teku, akun Bang Dewa, akun Uniriva dan akun Jimen. Buat teman-teman Kristen yang mau follow akunnya Ibu Tio Marta, silakan di follow teman-teman ya. Ibu baca ayatnya nih, coba bacakan Jimen. Biar Nih. saya bacakan. Izinkan saya membaca Bu Tio yang terkasih. Ya silakan. Matius 5 nomor 43 Bu Tio. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayo. Loh, baca jangan Apa, Bos? sepotong-sepotong dong. Enggak bos, itu disuruh benci bos. Baca ayat 4-4-nya. Tadi kasihilah sesamamu, ini yang betul yang mana? Enggak, janganlah baca Bos. sepotong-sepotong. Mbak Ibu ini Itulah nggak yang boleh gitu loh saya- Bu. Enggak,
Itulah yang saya tidak suka dengan kalian. Gak ada gunanya loh kalian begitu. Gunanya kalian gitu untuk apa? Sebentar saya tanya ibu. Kalau tinta Gunanya merah, kalian begitu iya untuk apa? sabar. Kalau tinta merah bu, kalau tinta merah ini tuh perkataan siapa kalau tinta merah? Tuhan Yesus terus. Oke, kamu telah mendengar firman, ini firman Tuhan ya. Kamu telah mendengar firman. Lanjut Jimen, geser. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ibu diperintahkan untuk membenci atau mengasihi. Baca dong, baca Loh. dong ayat 4-4-nya. Loh, Bapak pantas nggak saja. boleh gitu, Pak. Loh. Isi hati Bapak tahu loh Tuhan Loh, Bu. loh. Bu, Nggak ini boleh betul nggak? begitu. Pertanyaan Baca saya. 4-4, baca Pertanyaan saya, 4-4-nya. iya sebentar Bu. Baca 4-4-nya enggak, Iya, saya baca 4-4-nya dulu. Saya baca Bu, 4-4-nya. mau ibu baca Saya 40, 41, 42, Bu. Bu, nggak berubah konteks. Baca 4-4-nya, Bos. Gunanya kalian udah saya sampaikan untuk apa? Sabar, Bu. Gunanya kalian. Gak ada gunanya menjatuhkan. Nih, lagi ya. Nggak boleh, Jimen, nggak boleh begitu. Bukakan Nggak Lukas boleh. 9, bukakan Lukas 19:27 Nggak boleh, Jimen. saya baca dulu ayat 4-4-nya. Iya, Nggak boleh baca. begitu. Ya, sambil cari ayatnya Jimen. Lukas 19:27. Nih ibu Ya, baca nih. Ini perkataan siapa nih? Ini coba. Nggak, Perkataan nggak, siapa nih? Saya baca dulu ayat 4-4-nya. Iya, loh. Nggak boleh baca potong-potong. Ibu Itu kenapa tandanya. marah? Bukan. Itu Loh, tandanya ini kamu dalil, Bu. menang Bu, ini sendiri. dalil. Kamu menang sendiri. Loh, ini dalil, Bu. Ada gunanya. Coba dibaca ya sebentar. Iya. Ini mendukung narasi ibu. Ayat ini mendukung narasi ibu. Gini Ya, coba. ya. Gimana coba? Saya males. Saya akan turun karena kalian tidak suci. Saya tidak suka. Bentar. Loh, ya sudah. Sabar, ya Saya sudah. Saya tidak minta suka. maaf. Ya, saya baca yang Saya mana? tidak Ibu minta suka. saya baca mana? Ibu mau saya baca yang mana? Saya tidak suka. Enggak, gini. Ya, sudah Loh. saya sampaikan tadi awalnya. Ibu takut sih. Ketika kau ingin Ibu takut ya? merasa agama- Ibu takut enggak. kebenarannya? Ibu Ketika takut sama kau kebenaran ingin ya? Agamamu enggak. Ibu Ketika pembohong. kau ingin agamamu Ibu bohong. benar, Ibu bukan pembohong. yang enggak ada. Coba baca tuh. Lukas 19:27 baca. Tahu loh isi hatimu. kau Itu berbohong saya atau bacakan ya. enggak. Ya. Baca, Jimen, baca. Hati-hati kau berbohong Lukas atau enggak. Ada Akan gunanya kau itu. tetapi semua Oke. seteruku ini Izin saya yang turun. tidak suka Izin aku saya menjadi turun. rajanya, Gak ada gunanya. bawalah Oke. mereka ke hadapanku dan Karena bunuhlah ini mereka di orang depan. mau Ini perintah pembelaan membunuh loh. diri. Bu, ini perintah membunuh loh, Bu. Izin ya bang, izin, Bu. izin. Loh, ini perintah membunuh, Bu. Izin. Kenapa Tuhan itu Anda- tidak benar, saya lihat izin. Loh, baca. Ini perkataan siapa? Kalau buat Unilever, mulai kita sudah kabur. berbicara dengan baik dan benar, tapi saya izin turun karena sudah tidak benar. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mana ibu itu loh, Tuhan ibu merintahkan bunuh itu, Bu. Loh, kok kabur? Nah, coba baca Jimen, baca, nggak percaya. Dikira kita bohong. Bacakan Jimen, coba bacakan. Nah, nggak percaya Lukas ibu ini. 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ayo. Makanya Bible ibu itu dibaca. Ibu dengar apa yang disampaikan bapak-bapak gereja tak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau ibu masuk ke dalam ruang diskusi lintas agama, modal ibu cuman apa yang ibu dengar, hasil ibu mendengarkan dari bapak-bapak gereja, maka tak ada kesimpulan. Karena yang ibu dengar dari bapak-bapak gereja tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab ibu. Nekat yang nyata ibu ini. Nekat. Ini. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah musuh sesamamu manusia dan bencilah Musuh. Tertulis. Ini tertulis. Selamat malam. Malam Per. Apa Per? Kapan sih kalian mau jadi pintar? Ah, Kapan kan. kalian mau jadi pintar? Mulai Kalau selalu Peri. Peri. Ini tertulis Per. Ini Saya tertulis.
Pernahkah Yesus membunuh? Apakah Muhammad pernah membunuh? Loh, mana saya tahu ini kitab, ini kan kitab sucimu yang menuliskan. Itu perumpamaan. Jadi, Permulai kau bilang perumpamaan. Nah, coba baca coba. apalagi Jemen ini, dia mantan Kristen tapi rupanya dia Lukas tidak paham. 19 nomor Dia murtad jadi 27. Muslim. Akan tetapi semua seterus ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Firman. Beda di At-Taubah ayat 29, di At-Taubah 123. Perangilah orang yang tidak beriman. Oke, Jimen. Padang apa yang Oke, terjadi? Dinda, bukakan 1 Samuel 15 nomor 2 nomor 3. Coba bukakan Jimen. Terjadi di Bogor. Iya, di Bogor, di Padang, terserah kau. Kita lihat kitab siapa yang kejam, siapa yang Tuhannya kejam, siapa Tuhannya rasis. Ayo. Pernah. Ayat. Kita bawa dalil. Ya sudah kita lihat. Oke, sebentar. Sabar, Per. Perumpamaan, bro. Peri, kau udah tua, nanti kau stroke. Aku udah malas ribut sama kau itu. Nggak pernah sadar, nggak nyambung. Orang ngomong apa, kau ngomong apa. Sabar. Ini dibacakan ayat, kau dibacakan dalil. Diam dulu. Kenapa kau takut baca kitabmu? Saya mau katakan itu perumpamaan. Kamu nggak Ya, bisa ini kau bedakan. jelaskan. Oke, ini kau jelaskan. Ini perumpamaan bukan ini. Ini kau jelaskan. Kau jelaskan perumpamaan. Baca. Jadi pergilah. Baca dari ayat 2. Oke. Ayat Itu 2. peperangan yang terjadi di zaman Israel kuno. Apa Ya sudah sabar. Beginilah firman Tuhan semesta alam. itu terjadi? Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya. Apa? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasih padanya. Ya. Bunuhlah bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan, keledai, lembu, domba, anak-anak kecil, anak-anak yang menyusu tak bersalah disuruh bunuh sama Tuhanmu. Tuhan siapa ini? Ayo, jawab. Ayo. Buka mute-mu, jelaskan kenapa seperti ini Tuhanmu. Apa salahnya anak bayi itu? Apa salahnya kambing, lembu, domba, ikan, ayam? Apa salahnya? Oke, sabar. Jawab. Memang begini. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub beda dengan Tuhan negeri Mekah. Itu hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Mulai kau ngomong hak prerogatif, giliran Tuhanmu membantai, menyapu rata, Tuhanmu rasis, mendiskreditkan suatu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa, kau tak terima. Ini terjadi duit. Jadi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub bukan negeri Mekah. Makanya jangan Kalau kau nggak mampu jawab, kau kejang-kejang dari dulu. Awas kau mati setruk nanti. Gitu aja kau, nggak ada urusan. Jelaskan kepada saya, teman-teman Kristen, dari mana bisa Anda beriman kepada Tuhan yang demikian ini? Mau kau bilang lagi perumpamaan, nih penipuan tak? Enggak. Kalau dijelaskan, kau jangan turunkan langsung lah, lucu kali. Ya, kau. Kayak oke. perempuan kau. Oke, Kau dari nggak aku kemarin tuh turunkan. tengok hostnya Iya. nggak ada profesional. Iya. Turunkan orang. Sabar. Oke. Jelaskan kepada saya di dalam Kau 1 jangan Samuel bertanya. 15. Yang datang itu aku ke rumahmu, aku yang bertanya dulu. Soal apa kau ini Kristen salah kau bilang. Bodoh. Apa? Ya apa? Apa Kan yang kau mau bilang tanya? ini Kristen salah. Di mananya Memang salah? Oke. Di mananya? Oke, Jangan sabar. badan wajah besar. Tuh, saya otakmu jawab. kecil. Jangan kau aja, kau pun jelek kau. Buka mukamu dulu. Macam cantik kau tengok. Aku tinggi besar, tinggiku 185. Oh, berapa tinggimu? Udah jelas lah bodoh, udah nikah aku, pasti aku cantik. Kau aja Pastilah yang kau badan jelek. kau macam babi. King Kong mana ada? badan kau. Mana ada? Ayo sekarang kau kutanya. Sekarang 1 ku tanya Samuel sama kau, 15. itu Kristen itu salah di mana? Jangan baca cerita. Oke, saya jelaskan Dinda. Iya, Dinda, aku jelaskan. Kristen salah apa? Kristen salah sembah. Anjing tidak menuhankan anjing, babi tidak menuhankan babi, kucing tidak menuhankan kucing. Ada sekelompok manusia menuhankan manusia. Kristen salah Tuhan.
Selesai. Satu. Kristen Dengar. salah Tuhan. Tadi kau bilang Sabar. anjing tidak. Dengar dulu, kau bilang tadi anjing Sabar. tidak menuhankan Betul. anjing kan? Betul. Jadi yang kau bilang anjing siapa? Orang Kristen. Siapa Babi. yang bilang? Siapa yang bilang? Aku bikin analogi. Ada aku tengok. Nampak kau memang kejang-kejang. kayak gini kualitas Islam. Kenapa kau Gak ada yang kejang-kejang? beres. Kau salah Kualitasnya sembah Tuhan. hanya menghina. Loh, 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 loh. Menghina aja kerja kau. Agamamu lah Hilang. Jangan kejang-kejang. Dinda, ayo naik. Dia naik-naik, dia nanya, salah apa? Salah apa? Suku bilang, anjing tak menuhankan anjing. Tak ada di muka bumi ini babi menuhankan babi. Bahkan setan tak menuhankan setan. Iblis tak menuhankan iblis. Tapi ada manusia menuhankan manusia. Sakti. Kalau kau tanya aku Kristen salah apa? Yang pertama, salah sembah Tuhan. Yang kedua, salah mengikuti ajaran. Matius 5:17-18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tak boleh ditiadakan. Gak boleh. Gak boleh ditiadakan hukum Taurat. Kau mengikuti Paulus. Ajaran yang kau ikuti, ajaran Paulus. Yang kau ikuti itu Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Makanya suamimu tak bersunat. Makanya suamimu tak bersunat. Satu. Makanya kau makan babi. Dua. Tak kau ikuti. Kau naik kejang-kejang keserupan Belzebul. Coba kita lihat dia naik lagi. Ada apa Dinda? kali kau turun-turunkan terus. Ini nih, Apa aku Dinda? bertanya ini ada samamu. Tunggu. Apa Dinda? Ini kan Cakra Meudo kan menyatakan berhala Ka'bah. Mungkin kau Apa lihat Dinda? itu 2 hari yang lalu diposting dia. Siapa dia itu? Kenapa Cakra itu dibilang siapa? seperti itu? Ini Cakra dengar itu dulu. siapa? Kau nggak mungkin nggak tahu. Hei, kau bawa-bawa video pendetamu bilang Tuhanmu sekolah nilainya jelek. Ada orang main TikTok memfitnah agama Islam, menuhankan Ka'bah, menyembah berhala, menyembah batu. Ya, kau bingung. Tetapi kau tak bingung. Kau tak bingung. Ada pendeta mengatakan Tuhanmu sekolah SD SMP. Telah ditemukan rapot Yesus semasa Yesus sekolah. Nilai matematikanya 5. Karena pada saat ditanya 5 tambah 2, jawabannya 12. Ayo, nilai olahraganya 3. Pada saat disuruh praktek berenang, dia berlari di atas air. Masa ada Tuhan sekolah kau tak bingung? Kau katakan orang Islam menyembah batu, kau katakan orang Islam menyembah berhala. Tak sadar, tak mengaca, kau diperintahkan jangan membuat berhala, jangan menyembah berhala, jangan menjadi avodazara, tetapi di dalam gereja kau bikin patung Yesus mini. Kau lihat, saking sukanya kalian sama berhala, di Shopee itu banyak patung Yesus yang besarnya macam korek ini, ayo. 5.000, 10.000 harganya, itu berhala semua. Itu kau sembah, itu kau tuhankan. Kau katakan kami menyembah Ka'bah, kau katakan kami menyembah batu. Tak sadar kau di kitabmu tertulis dalam Mazmur 19 nomor 15, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Yang menebus dosa Anda adalah gunung batu. Itu sudah dinubuatkan, digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11. Apa tertulis di situ? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kata Paulus. Kata Paulus, bukan kataku. Apa Dinda? Kenapa Dinda? Takut kali, sikit-sikit nurunkan. Gak takut aku Dinda. Diskusi lah yang baik. Bencong. Diskusi lah yang fair. Gak apa-apa kau katakan apapun terserah kau. Tak asli lah itu.
ada Ada gila apa lu. Dinda? Aku kan mempertanyakan Iya, ini karena iya kan nggak ini apa-apa. orang Sekarang kok muslim kutanya loh juga, yang ngomong bentar. ini. Apa Ini yang ngomong Rasul ini, yang ngomong Rasul. Jawab dulu baru kau Yesus bertanya. adalah batu yang dibuang Aku oleh tanya, tukang-tukang bangunan. belum kau Itu apa jawab itu? pertanyaanku. Yesus itu batu yang dibuang itu gimana itu apa? Batu dibuang sama tukang bangunan. Apa itu? Coba. Orang gila, jawab dulu yang ku soalkan tadi. Soalan tadi belum kau jawab. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan kata Paulus. Jawab dulu, jawab. Jawab dulu. Jawab. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik. Tak ngaca kau, ajaranmu itu ajaran cacat. Kenapa saya katakan cacat? Dari awal muncul sampai sekarang tak sempurna. Apa buktinya? Tercipta 60.000 denominasi. Satu, dari Protestan kurang lebih. Di Indonesia ada kurang lebih 300 sampai 500 denom. Kita belum berbicara ordo yang didapati di dalam Katolik. Kau bayangkan kitabmu sama, ya, kitabmu sama, Tuhannya beda. Setiap hari kalian orang Kristen buka komal isinya orang bingung. Yang satu bilang Yesus dan Bapa adalah satu, yang satu bilang Yesus dan Bapa itu berbeda. Yang satu menyembah Bapa sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan. Yang satu menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bapa itu sang sumber. Yang satu bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga-tiganya Tuhan. Yang bilang siapa? Yang bilang pendetamu. Bukan salah kami. Kau dengar itu baik-baik. Apa Dinda? Ini belum kau jawab loh yang kutanya. Oh ya Dinda. Tuhan. Ini Ya, loh Dinda. satu pertanyaanku. Soalnya dari tadi lantem mulutmu. Pasti kau tahu. Hilang Dinda. Ada apa sih Dinda? Kenapa Dinda? Dinda jangan marah-marah, nanti kamu lekas tua. Dinda jangan kejang-kejang, nanti kesurupan setan. Mau dengar bahasa roh teman-teman, nih kita kasih ya. Sikira baraba, 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 rabbaraba. Bahasa roh. Cuman oten yang kalau ibadah sambil kesurupan itu cuman oten. Mana ada orang Islam itu kesurupan dalam masjid? Kau cari sampai kiamat, kau cari tak dapat. Tapi kalau oten beribadah, berdoa sama Tuhannya sambil kesurupan, pakai bahasa roh, sikira baraba. Kita dicari dulu yang sikira baraba. Ayo sikira baraba naik. Ayo silakan sikira baraba. Ini. Halo Raja Kris. Halo Raja Kris. Halo. Sikira baraba. Halo, sikira berapa? Islam bang? Islam. Waalaikumsalam. Oke, sini saya turunkan dulu bang. Saya cari teman Kristen ya. Assalamualaikum. Siap. Banyaknya kucingnya bro.
Ayo, Siki raba-raba naik. Halo, mau diraba-raba? Udah takut dah. Takut Mau kau. diraba? Kasihan Mau diraba-raba? sanggup kau menjawab Halo. pertanyaanku, nampaknya kau botol Mau bodoh dan diraba-raba? tolol. Badan Mau diraba-raba, Dinda? Dinda mau Badan diraba-raba? Siki raba-raba? Siki raba-raba? Mau diraba-raba, Dinda? Mau guling-guling dalam gereja? Iya, Dinda. otak Guling-guling dalam gereja. Oh, hilang. Uni monitor nih, assalamualaikum nih. Karena visibilitas peringatan teman-teman akun kita. Uni monitor nih. Simakan Uni ya, Jimen, Bang Dewa, Teguh. Teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06 ini di follow teman-teman. Habis ini saya mau PK, saya mau coba PK pakai akun saya yang satunya akun besar. Akun yang biasa saya live 03, Kata Bible 03 itu multinya lagi kena banned, tapi saya mau paksa live buat PK. Kita cari PK ya teman-teman ya. Di follow dulu nih teman-teman. Ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Di follow dulu teman-teman. Uni, assalamualaikum. Di follow dulu teman-teman. Habis ini masuk ke Kata Bible 03 ya. Saya mau live pakai Kata Bible 03. Kita coba buat PK teman-teman ya. Jangan dibilang raba-raba, nggak boleh sama TikTok. Nah, memang dia suka meraba-raba. Fakta gimana dong? Masa saya berdusta? Nggak boleh. Di follow dulu teman-teman Kata Bible 06 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya selama 3 hari ke depan. Karena akun Kata Bible 03 itu baru kena ban teman-teman ya, multinya selama 3 hari. Jadi kita PK host saja. Sip. Uni monitor Uni, assalamualaikum. Oke, aku pamit rungkat dulu ya. Kita ganti akun yang 03 ya. Oke. Udah, saya pamit dulu teman-teman. Terima kasih. Pindah ke akun sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.